Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku yang beriman, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di channel YouTube Persepsi Indo. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu kalimat yang sering kita ucap di awal saat melakukan kegiatan, yaitu Bismillahirrohmanirrohim. Mengawali sesuatu dengan bismillah tentu terlihat sederhana untuk diucapkan, namun tanpa kita sadari, masih banyak orang-orang muslim yang kerap sekali melupakan kalimat tersebut, baik secara tidak sengaja maupun sengaja. Contoh sederhananya, saat kita mengawali untuk menyantap makanan, memakai pakaian, mengerjakan pekerjaan rumah, dan sebagainya, pasti tidak sedikit dari kita pernah lupa untuk mengawalinya dengan membaca basmalah. Hal ini tentu amat disayangkan, karena keberkahan yang akan kita terima akan terputus. Pada hakikatnya, seorang muslim dianjurkan untuk membaca basmalah pada saat ingin mengerjakan sesuatu, bahkan sekecil apapun perbuatannya. Dengan mengucapkan basmalah, hal ini bermakna bahwa kita telah menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kegiatan kita. Dengan menyebut asmanya, pekerjaan yang kita lakukan akan bernilai ibadah sehingga tidak akan kita lakukan secara sembarangan. Setiap amalan, baik itu yang bersifat ibadah maupun keseharian, jika tidak diawali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimungkinkan akan berkurang atau hilang keberkahannya. Untuk lebih jelasnya, saya akan membahas pengertian bacaan basmalah, dalil yang menunjukkan tentang memulai sesuatu dengan basmalah, dan keutamaan mengucapkan basmalah. Yuk disimak videonya sampai selesai. Apa itu kalimat Bismillahirrohmanirrohim? Bismillahirrohmanirrohim mempunyai makna singkat yang berarti dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Adapun penjelasan dari kitab Safinatun Najah, yakni huruf ba pada bismillah mempunyai posisi sebagai huruf jar yang memiliki ikatan ta'alluq dengan kalimat sebelumnya yang pada basmalah ini ikatannya ta'alluq dibuang. Kemudian akan berbunyi ad-tadi'u yang artinya aku memulai. Dari kalimat tersebut dapat disimpulkan semacam pernyataan hambanya untuk mengucap, atau dapat ditafsirkan seperti perintah darinya. Untuk pengucapannya, seharusnya berada di alam sadar bahwa kita sadar tanpa mendapatkan izin pertolongan atau tanpa mendapatkan kekuasaan dari Allah. Apa yang kita kerjakan tidak akan berjalan dengan lancar. Kita harus menyadari keterbatasan dan kekurangan dari diri kita. Namun setelah kita memahami dan menghayati makna basmalah ini, kita merasa memiliki power dan menumbuhkan rasa percaya diri. Karena pada saat itu, kita telah memohon pertolongan dari Allah yang Maha Esa. Inilah mengapa betapa pentingnya mengawali ucapan basmalah pada saat hendak melakukan sesuatu. Dengan membaca basmalah, apa yang kita perbuat akan mendapatkan kelancaran dan kemudahan. Kalimat Bismillahirrohmanirrohim merupakan sesuatu hal yang sudah menjadi bagian dari zikir umat muslim kepada Allah. Hal ini dibuktikan dengan saat kita memulai membaca Al-Quran, pasti kita sudah melafalkan ucapan basmalah ini. Dengan mengucapkan basmalah pada setiap hendak melakukan sesuatu, niscaya ucapan basmalah tersebut dapat membawa sesuatu keberkahan dan kebaikan. Dengan kita memahami makna bismillah, tentu hal ini akan membuat kita semakin sadar tentang keutamaannya di kehidupan sehari-hari. Adapun dalil yang menunjukkan tentang memulai sesuatu dengan bismillah. 1. Dari hadis riwayat Ibnu Hibban. Segala urusan penting yang tidak diawali dengan bismillah, maka akan berkurang atau bahkan hilang keberkahannya. 2.
dari hadis riwayat Ahmad. Setiap perkataan atau perkara penting yang tidak dibuka dengan zikir pada Allah, maka terputus berkahnya. 3. Dari hadis riwayat Al-Khatib. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrohmanirrohim, amalan tersebut terputus berkahnya. 4. Dari hadis riwayat Ibnu Majah. Setiap perkara penting yang tidak dimulai di dalamnya dengan Alhamdulillah, maka berkahnya terputus. Nabi Muhammad SAW selalu memulai menulis surat kepada Raja Heraklius dengan menggunakan Bismillah, tidak dalam konteks menulis surat saja. Bahkan, Nabi Muhammad selalu mengawali khutbah dengan Alhamdulillah dan selalu memuji sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan mengucapkan basmalah. Adapun beberapa keutamaan yang kita dapatkan pada saat mengucapkan bismillah diantaranya sebagai berikut. 1. Pembatas dengan syaitan. Keutamaan membaca bismillah yang pertama yaitu dapat membuat pembatas antara manusia dan syaitan. Dengan mengawali segala hal dengan Bismillahirrohmanirrohim, syaitan tidak dapat mengganggu aktivitas yang dilakukan. Dengan begitu, umat muslim akan terhindar dari perilaku buruk dan menyimpang dari agama. Bahkan sebuah hadis menyebutkan bahwa apabila seorang hamba membaca kalimat Bismillah, niscaya syaitan hancur sebagaimana hancurnya timah di atas api. Hadis riwayat Muslim. 2. Pembuka rezeki. Kalimat Bismillahirrohmanirrohim akan membuat segala tujuan bisa lancar dilakukan dan mendapatkan keberkahan di setiap langkahnya. Jadi, keutamaan membaca bismillah berikutnya, yaitu sebagai pembuka rezeki. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrohmanirrohim, amalan tersebut terputus berkahnya. Hadis riwayat Al-Khatib. 3. Mencegah musibah. Keutamaan membaca bismillah selanjutnya adalah mencegah musibah atau petaka. Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wahai Ali, maukah aku ajarkan kepadamu kalimat menghadapi petaka?" Ali kemudian mengiyakan. Rasulullah kembali melanjutkan sabdanya, "Jika menghadapi petaka, maka ucapkanlah Bismillahirrohmanirrohim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil adhim." Niscaya dengan kalimat itu, Allah akan menghilangkan petaka apapun yang Dia kehendaki. Hadis riwayat Imam Nawawi. Dengan selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim, seorang muslim akan senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Melindungi saat tidur. Salah satu keutamaan membaca bismillah sebagaimana disampaikan Imam Muhammad Nawawi Al-Jawi yang menukil dari Imam Ahmad Asy-Syafi'i dalam kitabnya Kasyifatus Saja, yaitu sebagai berikut. Di antara keistimewaan yang dimiliki basmalah, ketika seseorang membacanya sebanyak 21 kali sebelum tidur, maka pada malam itu, ia akan terselamatkan dari gangguan syaitan, dari kemalingan, dari mati mendadak, dan bencana yang lainnya. 5. Menghapuskan dosa-dosa kecil. Keutamaan membaca bismillah berikutnya yaitu sebagai penghapus dosa. Membaca bismillah dapat menghapus semua dosa-dosa kecil yang telah dibuat oleh seorang muslim. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang membaca kalimat bismillah, maka tak tersisa sedikit pun dari dosa-dosa yang kecil. Hadis riwayat muttafaqun alaih. 6. Diselamatkan dari 19 malaikat penjaga neraka. Keutamaan membaca bismillah juga berkaitan dengan kehidupan di akhirat nanti. Hadis selanjutnya, sabda Nabi Muhammad SAW. Siapa yang ingin supaya Allah selamatkan dia dari 19 malaikat penjaga neraka,
Maka, hendaklah membaca Bismillahirrohmanirrohim. Niscaya, Allah buatkan untuknya yang membaca dari setiap satu huruf itu dengan sebuah surga. 7. Dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan membaca Bismillah banyak diriwayatkan di antaranya sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Ketika ayat Bismillahirrohmanirrohim diturunkan, awan-awan lari ke timur, angin tidak bergerak, namun laut bergelombang. Binatang-binatang dengan penuh perhatian mendengarkan apa yang terjadi. Syaitan-syaitan dirajam atau dilempari panah api dari langit, dan Allah bersumpah demi kemuliaannya dan kebesarannya bahwa menyebut namanya atas sesuatu. Niscaya Allah limpahkan berkah pada sesuatu itu. Hadis riwayat Ibnu Marwah. Dari beberapa dijelaskan tentang definisi sampai dengan keutamaan dalam mengucapkan basmalah, dapat disimpulkan bahwa kalimat basmalah sangatlah dianjurkan untuk diucapkan pada saat memulai sesuatu. Sesuatu pekerjaan yang tidak diawali dengan membaca basmalah akan bernilai tidak baik, bahkan dapat menghilangkan barokah. Untuk itu teman-teman diharapkan agar berusaha tidak melupakan kalimat basmalah saat hendak melakukan sesuatu. Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan kita perbuat, alangkah baiknya kita harus mengawali dengan membaca basmalah atau Bismillahirrohmanirrohim, agar segala kegiatan yang kita perbuat bisa diperlancar dan memberikan keberkahan untuk kita. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf jika ada salah kata atau info dari kami. Mohon dikasih saran di kolom komentar. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.